Perkenalkan, saya Adam Mardika, dan berikut adalah profil singkat saya. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani, dan berikut adalah profil singkat saya. Dalam melakukan screening saham yang akan ditransaksikan, kami menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama, kami menggunakan pendekatan teknikal dengan menganalisis chart atau candlestick pattern, trend, dan volume pada perdagangan suatu saham. Kemudian yang kedua, kami menggunakan RRG atau Relative Rotation Grips yang mengacu pada momentum dan trend relative performance terhadap sektor lain dengan acuan IHSG, sehingga kami dapat meminimalisir risiko ketika mentransaksikan saham. Analisis makroekonomi dan sektoral juga turut kami masukkan sebagai pendekatan tambahan dalam menganalisa saham agar kami lebih merasa confident pada saat mentransaksikan suatu saham. Pada screening awal, kami menemukan pola Morningstar Candlestick Pattern pada tanggal 16 September di saham PKPK. Kemudian muncul sinyal konfirmasi bullish yang ditandai dengan adanya volume spike pada saham PKPK di tanggal 20 September 2021. Kemudian pada tanggal 17 September 2021, kami juga memantau pergerakan sektor menggunakan RRG. Dari pemantauan kami, terdapat salah satu sektor yang menurut kami cukup menarik. Salah satunya adalah sektor transportasi dan logistik, di mana sektor tersebut baru saja berpindah dari kuadran weakening menuju kuadran leading dengan momentum yang sangat kuat, mengindikasikan bahwa sektor tersebut akan memimpin kenaikan sektoral IHSG dalam beberapa hari ke depan. Membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha juga mendorong sektor utama lain yang tumbuh secara signifikan, antara lain sektor transportasi dan pergudangan yang naik 25,10% year on year, dan sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh 21,58% year on year. Mengacu pada kondisi makroekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor transportasi dan logistik, kami mencoba menganalisis beberapa emiten small caps di sektor tersebut menggunakan RRG. Dari pantauan kami, Truck nampak cukup menarik berdasarkan pergerakannya, di mana Truck berusaha untuk kembali ke kuadran leading dengan momentum yang sangat kuat, mengindikasikan bahwa Truck berpotensi memimpin kenaikan sektor transportasi dan logistik di level small caps dalam beberapa hari ke depan. Dari sisi technical analysis, saham Truck juga nampak cukup menarik karena berpotensi membentuk pola cup and handle, di mana potensi pembentukan cup ada di kisaran harga Rp324. Asumsi kami terhadap pembentukan cup di area tersebut karena pada level itu terdapat supply area yang berpotensi mengarahkan harga terkoreksi membentuk pola handle di level 238, di mana pada level tersebut terdapat demand area yang cukup kuat sebelum akhirnya membentuk pola cup and handle sempurna dan akan melaju ke level harga 565. Level harga tersebut diambil berdasarkan jarak ketinggian dasar dan atas cup. Terdapat dua saham dengan capital gain tertinggi dalam portofolio kami, antara lain saham PKPK dengan capital gain sebesar 5,36% dan saham Truck dengan capital gain 5,17%. Strategi yang kami gunakan pada saham PKPK sebelum melakukan entry adalah dengan melakukan analisis market activity menggunakan fitur broker summary net transaksi pada iPod PC. Kami memintakan kode broker berdasarkan mayoritas pemakainya. Dalam hal ini kami memisahkan antara broker yang biasa digunakan retail dengan broker yang tidak biasa digunakan retail atau broker institusi menggunakan kotak biru untuk broker yang biasa digunakan retail. Dalam kasus ini kami menemukan fakta bahwa saham PKPK sedang berada pada fase akumulasi akhir dengan ditandai oleh banyaknya broker retail yang melakukan aksi jual dan beli dengan average harga di atas average transaksi dalam rentang waktu 1 Juli hingga 19 September 2021. Kami sengaja menarik rentang waktu lebih panjang agar dapat melihat pergerakan investor institusi, mengingat perbedaan mendasar antara investor retail dengan investor institusi adalah dari segi kepemilikan dana, di mana investor institusi memiliki dana yang besar sehingga membuat mereka harus membagi pembelian dalam beberapa fase atau biasa kita kenal dengan fase akumulasi. Kami menggunakan strategi yang sama pada saham Truck sebelum melakukan entry adalah dengan melakukan analisis market activity menggunakan fitur broker summary net transaksi pada iPod PC. Dalam kasus ini, kami menemukan fakta bahwa Truck sedang berada pada fase akumulasi dengan ditandai oleh banyaknya broker retail yang melakukan aksi jual dengan average harga di atas average transaksi serta volume yang tinggi dalam rentang waktu 1 Juli hingga 19 September 2021, dan terdapat broker non-retail dengan volume pembelian sangat signifikan pada average jauh di bawah average transaksi. Dalam menentukan entry dan target price, kami menggunakan tools Fibonacci retracement dengan teknik Fibonacci cluster dan supply atau demand area di level Fibonacci cluster. Kami entry sebanyak 2 lot di rentang harga 81 dan sebanyak 5 lot di rentang harga 80. Kemudian kami juga memasang antrian sebanyak 3 lot pada area Fibonacci cluster di harga 78. Namun hingga penutupan market, area tersebut tidak tersentuh, mengindikasikan bahwa tren sedang kuat. Kami menggunakan strategi yang sama dengan saham yang telah kami ulas sebelumnya dalam menentukan entry dan target price. Pada tanggal 22 September di level Fibonacci cluster, kami entry sebanyak 2 lot di harga 173, masing-masing sebanyak 1 lot di harga 169 dan 168. Kemudian kami juga melakukan penjualan seluruh saham PKPK di harga 85 karena pergerakannya yang cenderung lambat, terutama dipengaruhi oleh pergerakan indeks sektor energi, dengan tujuan agar kami memiliki cukup dana untuk melakukan average trade pada area Fibonacci cluster di harga 144 dan 134. Namun hingga penutupan market, area tersebut tidak tersentuh. Di hari berikutnya kami sempat melakukan antrian di area Fibonacci cluster 134, mengingat tren pada time frame kecil mengindikasikan penurunan sehingga membuat kami merasa perlu untuk berjaga-jaga membeli pada area Fibonacci cluster 134, mengingat pada tanggal tersebut bertepatan dengan September Equinox, di mana kecenderungan harga pada fenomena tersebut akan membentuk bottoming. Namun hingga penutupan market, harga tersebut tidak tersentuh, dan keesokan harinya pada tanggal 24 September, harga melambung hingga menembus di atas area harga 179 Fibonacci cluster. Kami menilai sektor logistik dan transportasi memiliki peluang yang menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan, mengingat Indonesia terdiri dari kepulauan dan kota-kota yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi laut ataupun udara. Oleh karena itu, sektor
Sektor ini memiliki peluang yang sangat besar, salah satunya emiten truk atau PT Guna Timur Raya Tbk. Ekspedisi darat semakin dibutuhkan oleh para pelaku bisnis terutama produsen makanan dan yang lainnya. Ekspedisi sendiri menjadi salah satu alternatif untuk pembisnis menyalurkan produknya ke tangan konsumen. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan sehingga tidak semua kota bisa disinggahi oleh kapal ataupun pesawat. Barang yang turun dari kapal ataupun pesawat untuk sampai ke tempat tujuan masih harus diangkut menggunakan jasa ekspedisi. Bisa kita nilai jika sektor logistik dan transportasi masih sangat menguntungkan terlebih truk yang terus melebarkan jangkauan usahanya hingga ke wilayah perbatasan untuk melayani jasa ekspedisi. Dilihat dari perbandingan data fundamental truk dengan emiten lain di sektor sejenis yang memiliki kapitalisasi pasar kecil, truk tergolong memiliki kinerja pendapatan yang kurang bagus pada kuartal sebelumnya. Namun, kami melihat jika pada kuartal berikutnya, truk berpotensi bertumbuh lebih baik dibandingkan emiten lain. Mengingat pertumbuhan penjualan truk yang tergolong jauh lebih tinggi dibandingkan emiten lain pada kondisi ekonomi yang lesu akibat dampak pandemi COVID-19, membuat kami optimis akan pertumbuhan laba bersih perusahaan yang pesat setelah roda perekonomian berangsur pulih kembali pasca pandemi COVID-19 berakhir. Dilihat dari data kepemilikan saham truk pada periode Maret hingga Agustus 2021, dapat diidentifikasi menggunakan teori inventory analysis bahwa truk sedang diakumulasi oleh suatu pihak, mengingat jumlah kepemilikan investor individual ditandai dengan kode ID menurun, sedangkan jumlah kepemilikan investor korporasi ditandai dengan kode CP terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa saham truk berpeluang akan direpo oleh pihak manajemen, mengingat transaksi repo saham merupakan salah satu alternatif yang menarik bagi perusahaan untuk mencari dana dengan cara yang mudah. Dengan kode saham truk area buy 168 hingga 173 dengan average 171, TP1 174 hingga 179, TP2 192, TP3 208, TP4 238 hingga 246, TP5 252 hingga 256. Area reversal 154, 144 dan 134. Stop loss 130. Status hold dengan kode saham PKPK. Area buy 80 hingga 81. Average 80. TP1 88, TP2 97, TP3 108. Area reversal 80 dan 74. Stop loss 70. Status sell at price 86. Analisa boleh salah, trading jangan sampai kalah. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.